Apa Anda lihat saya? Lu nggak cowok banget. Males gue main sama lu. Emang kenapa sih? Nih lihat nih, cowok tuh kayak gini. Laki tuh baju hitam-hitam. Sepatu api-api. Iya. Apa warna-warni? Hasilnya di rumah Pak, kalau mau laki mah. Oh, punya anak lu ya? Punya anak saya Pak. Saya belum Bapak udah punya anak belum? Belum. Berarti belum kebukti kan? Hobi gue laki. Hobi saya juga ke pasar, Motor. nganterin istri. Ah ya, kalah sih gue. Saya lebih laki daripada laki-laki yang belum menikah. Nggak bisa. Kita buktikan. Gue udah undang pakar kegentlemanan. Dia dokter. Ada tuh istilahnya tuh. Dia dokter. Bukan. Dia dokter bukan. Nanti kita tanya-tanya. Oke. Inilah. Udah. Langsung aja ya. Mungkin nggak ada yang tahu dong. Iya sih, nggak usah dikenalin lah. Masih dikenali. Sudah. Langsung bumper saja. Langsung bumper saja. Selamat datang di Ngabuburit at Home. bersama gua Rije Dan gua Miko Panggayo. Dan kita akan menemani kalian selama ngabuburit ya. Iya. Selama bulan Ramadan. Ramadan harus happy-happy bareng kita dong. Ngobrol bareng tamu-tamu. Nah, tamu-tamu yang mantap-mantap pastinya. Iya. VJ Daniel. VJ Daniel. Assalamualaikum semuanya yang lagi ngabuburit. Lu udah kenal belum? Gua kenalin nih. Gua udah kenal lah. Muka mirip loh ini. Ini sepupuan loh sama saya, Li. Lu tahu nggak nyokap kita itu nyariin dulu. Koko gua dulu. Ada di gua udah masih sama dia, masih sebelum jadi VJ. Itu. Coba kalau lu beneran saudara, biasanya kan ada silsilah. Ya. Coba. Nenek biasanya turunannya ketemunya di mana? Namanya siapa? Lim Taumeng, saudara gua. Itu iya, si Om Lim kan? Om Lim, Iya. Lim Taumeng. Lim Taumeng. Nggak tahu. Pedagang dulu dari Cina. Jualan handphone. Jualan handphone, Bro. Ajak langsung ngobrol-ngobrol aja. Langsung ngobrol. Jadi dari tadi kita perkenalan juga kenalin langsung VJ. Iya. Itu pasti udah banyak juga sih dibahas di tempat lain. Cuman VJ seberapa ngebantu lu sampai lu bawa sampai sekarang sih? Apa itu kayak gelar S1 gitu? Oh iya. Padahal lu kan akademis kan? Iya juga sih. Apa kalau pesan ojek online VJ Daniel? Apakah kalau VJ lebih cepet datangnya? Mesen restoran gitu ya, apa reservasi di restoran gitu ya. Atas nama Daniel itu nggak diladenin. Atas nama VJ Daniel, oh iya langsung diladenin. Oh serius? Gak beneran ada nggak kejadian kayak gitu? Nggak, tapi maksud gue gak tau ya, gue belum bisa move on aja kali ya dari MTV gitu. Kayaknya butuh banget. Tapi itu emang kayak di pengakuan. kampung-kampung ya. Apa tuh? Daniel mah Daniel VJ. Oh iya. Ada kan Ari Kopet. Ada kan kayak gitu. Harus ada kayak gitu ya, Mungkin identifikasi. VJ Daniel udah biar gampang dikenal gitu. Iya. Soalnya akun Instagram lu masih VJ Daniel kan? Iya, dipanggilnya juga Mas VJ masih. Masih Mas VJ. Mas VJ. Padahal nama gue gak ada Mas VJ ya. Di KTP gue gak ada VJ gitu. Tapi gue yakin sih di India ada yang namanya VJ Daniel gitu. Emang masih belum move on aja. Karena gue emang kayak, gue ngerasa karir gue juga muncul berkat MTV gitu. Banyak temen-temen gue di MTV yang ngerasa justru VJ itu sebuah kutukan. Wah, gue gak pernah bisa move on nih. Gue dipanggilnya VJ terus kayak gitu kan. Gue yang kayak, ya, I embrace it. Tadi lu bilang sempet bilang soal nggak move on dari nama VJ. Ya. Tapi apakah cuma namanya atau ada nggak sih kayak yang lu ambil dari masa lu VJ? Berapa tahun berarti lu? 7 tahun, 7-8 tahun kali ya. Bentar, 2003 sampai 2011 berapa tuh? Ah, hitung-hitungan jago lu. Oh, 8 tahun. Luar biasa. Emang glodok. Ya kan? Itu hitungan saya udah keluar kepala. Emang adik gue emang. Udah jelas ini. Kalkulator handphone 10 error 9, saya udah begitu dong itu. Udah lewat. Kalkulus tuh mainan saya tuh. Oke, 8 tahun tuh. Apa yang lu bawa dari 8 tahun itu sampai sekarang? Kebiasaan ya, bahwa membiasakan kalau misalnya gue di setiap acara itu gue bukan bintangnya. Jadi gue selalu berusaha untuk mengangkat si bintang tamunya gitu. Karena itu kayak tabu banget gitu kalau misalnya di MTV, lu bayangin ya, misalnya lu lagi wawancara satu band gitu. Dan habis itu, oke, kita sekarang lagi sama band, I don't know. Nah, oke, kalian kenalin diri kalian masing-masing. Itu tabu banget. Jadi gue diajarin sama bos gue di MTV bahwa bintang tamu adalah bintangnya. Jadi lu seharusnya sebagai seorang VJ harus udah tahu banget, kayak lu bener-bener ngomongin kayak lu bener-bener udah mendalami mereka banget, lu udah kayak sohib banget sama mereka, dan lu ngefans parah sama mereka. Jadi sehingga lu menaikkan mereka banget. Ketika si VJ-nya ini ngefans banget, yang penonton tuh kayak ngerasa kebawa gitu ya? Kok VJ aja udah ngefans sama dia, kok gue belum? Jadi akhirnya mereka yang kayak, dan itu kebawa sampai gue di Indonesian Idol sekalipun gitu. Jadi pas di Indonesian Idol pun gue justru berusaha untuk ngefans sama si kontestan-kontestan baru yang orang mungkin belum kenal.
Kayak gitu sih. Sebanyak itu lu hafalin tuh silsilah. Bio silsilah lagi. Maksudnya profilnya. Profile mau nggak mau ya, tapi maksudnya kan ada di script gitu dan ada di ini. Jadi sebisa mungkin gue sebelum acara gue ajak ngobrol dulu. Kayak salah kita. Harus kita ngajak ngobrol dulu belakang. Iya, gue padahal tadi nungguin loh. Kok ini hostnya nggak ngajak gue ngobrol ya? Takut ya? Iya. Gue emangnya Badannya soal sekarang di Bro, sekarang badan lu bagus. oh enggak lah. Enggak, kalau ngeliat kayak dulu kan lu lumayan gemuk ya. Sekarang lu kayak ngurusin gitu. Tapi abis kena DBD atau gimana? Iya itu. Nanti kita bahas soal itu. Kalau ngomongin laki-laki kan ada ngomongin fisik juga, nggak cuma soal sifat dan mental kayak gitu. Ini laki-laki banget nih, pahanya makin lama makin ke atas ya. Nafsu lah. Makanya ini lagi ngabuburit gini, wah bahaya loh. Ya soalnya kan gerah kok, gimana ya. Iya. Oke, dari kita lanjut dari VJ ke host atau ke film dulu. Kenapa tuh? Actually bahkan jadi VJ pun udah sempat main sinetron juga. Tapi 8 tahun kan. Karena 8 tahun gitu dan iklan juga gitu kan. Cuman ya kayak kalau misalnya sinetron mungkin banyak yang nggak tahu juga gitu kan. Oh, dari pernah main sinetron. Ya sinetronnya nggak laku emang. Filmnya juga cuma jadi Ahok kan. Iya, ada juga ada Rumah Darah gitu. Tapi kan itu sangat niche banget gitu. Dan film juga jadi A Man Called Ahok gitu kan. Dan sampai hari ini gue belum dapet callingan lagi untuk film. Sebenarnya orang mungkin lebih taunya, oh ya Daniel Mananta itu apa gitu. Pasti mereka mikirnya enggak, top of mind-nya itu enggak aktor gitu. Jadi top of mind-nya adalah presenter. Which is like, it's okay, it's good. Maksudnya gue juga banyak banget banyak kerjaan di luar juga. Misalnya kayak The Mall of Indonesia dan lain-lain. Itu justru malah jadi additional banget. Kayak lu tadi bilang kayak soal olahraga, hidup sehat, maraton dan lain-lain. Ya itu jadi penambah banget, tapi tetap aja yang konsisten paling awal adalah si komunikator atau host gitu ya, presenter. Nah, yang gue suka tuh dari Dem All of Indonesia tuh itu kayak ada gadunya Indonesia gitu loh. Dagadu kan versi Jogja, oleh-oleh khas Jogja. Ini dia bikin kaos oleh-oleh khas Indonesia. Iya, benar. Dan itu cerita dikit dong soal itu. Yoi bro, maksudnya gini, kayak lumayan challenging gitu. Jadi yang gue lihat gitu ya, ternyata beberapa daerah itu hanya mau ngebeli barang-barang lokalnya mereka gitu. Jadi ketika gue bilang Dem I Love Indonesia, mereka bilang, oh gue maunya Dem I Love Medan dong gitu. Loh, kenapa kalau misalnya lu kan Medan kan juga part of Indonesia? Enggak, tapi kan kita lebih bangga kalau misalnya ada Dem I Love Medan. Atau enggak yang dari Ambon juga kita minta dong Dem I Love Ambon atau Dem I Love Makassar, Dem I Love Manado. Kenapa nggak mau pakai Dem I Love Indonesianya gitu? Mereka pakai, cuman kalau misalnya mereka mau keluar negeri, gitu ya kan. Nah, tapi pas mereka lagi di Indonesia sendiri, mereka pengen pakai yang sesuatu yang lokal gitu. Jadi kita juga harus nge-cater apa yang mereka suka juga gitu, market-marketnya yang lokalnya gitu. Jadi di Medan mungkin mereka nggak terlalu suka pakai baju yang Dem I Love Batik, tapi ketika kita pakai Dem I Love Ulos, mereka lebih pakai gitu misalnya. Kalau temen gue Batak Nese tulisannya, bajunya begitu ya. Tapi kenapa harus kaos? Maksudnya, sedangkan kalau kita nge-googling nih nama VJ Daniel, jarang dia. Banyak kan pakai jas, pakai kemeja, yang rapi casual, rapi banget gitu. Kenapa milihnya kaos? Bokap gue emang jualan kaos selalu di Mangga 2. Bisnis keluarga ya. Bisnis keluarga dijaga dengan manajerial yang bagus. Jadilah Dem I Love Indonesia. Cuma dari situ aja? Dari situ aja. Bukan nyampe. Kayak gue ngerasa banyak banget orang yang mikir kayak, Nil, lu kenapa nggak bisnis makanan? Artis kan kebanyakan bisnis F&B gitu segala dan lain-lain gitu. Gue bilang, gila men, itu adalah satu area yang gue benar-benar nggak tahu. Tapi kalau misalnya gue membuat sebuah brand baju gitu ya, gue punya mentor yang sangat luar biasa gitu. Which is bokap gue sendiri. Jadi kalau misalnya gue mulai bisnis F&B, gue tanya bokap gue, dia juga kayak, wah nggak tahu tuh gitu kan. Bikin bakmi. Misalnya kayak gitu, wah gue juga nggak tahu. Mungkin lu tanya sama om ini deh, mungkin dia lebih ngerti gitu kan. Cuman kenapa nggak kita memulai sesuatu yang emang kita dekat gitu ya? Dekat atau kita tahu lah, atau at least kita ada satu orang kita bisa percaya yang benar-benar bakal ngasih tahu kita apapun gitu. Kalau salah juga ada yang ngingetin gitu ya. Betul, jadi gue nggak mikirin lebih ke tren. Saat itu karena tren baju pun nggak se-hype sekarang gitu ya. Tapi dulu itu mungkin lebih bisnis makanan. Tapi gue karena nggak ngikutin trennya, ya udahlah. Yang penting gue punya mentor yang luar biasa di rumah, which is bokap gue sendiri. Oke, keren ya. Bokap gue bisnis bangunan rugi. Ujung-ujungnya gue begini sama lu. Makanya kita harus nanya-nanya. Jadi gue dari tadi kan berdebat nih. Siapa di antara kita berdua yang lebih jantan? Oh, jantan. Karena lu kan mau lu mainan kaos, mau mainan apa, tetap personal lu tuh
Gentle ya. Gentleman yang elegan gitu. Yang kalau lewat depan gang itu ada preman-premannya mundur. Iya, pengen itu nggak berani gitu, segen. Oke. Oh ya. Kalau Ya lumayan lah. Gue jadi lebih berani jalan-jalan di gang sekarang. Gue dari kemarin ngindarin gang terus. Gue juga takut sama premannya. Ini kesini masuk gang kan? Iya. Udah berani dia. Apa itu sengaja lu buat? Itu misalnya zaman dulu waktu MTV FVJ di MTV itu mungkin nggak pakai jas atau apa, tampilannya anak muda, tapi tetap iya cowok banget gitu. Terus pas jadi presenter, jadi pakai jas tuh cocok gitu. Coba lu pakai jas. ya kayak mau kawinan. Kayak model kayak gagah gitu. Padahal dulu belum apa Belum namanya? ngetren kayak sekarang ya. Bukan, dia belum olahraga sekarang kan dulu tuh. Iya. Udah ngefit badannya. Sekarang makin tua, olahraganya jalan makin jadi, atau kayak gini aja tetep lakinya keluar gitu. Kayak minder gitu-gitu jadi lagi. Nggak tahu ya, tapi gue justru lebih takjubnya sama lu, men. Lu pakai sarung pede banget gitu. Maksudnya kayak Itu belum kering aja kalau dibuka. Nah itu tuh bukannya apa ya? Gue kayak suka gregetan juga tuh. Kayak dulu gue pernah kayak pengen menormalisasikan pakai sarung gitu ya. Setiap kemana-mana pasti bercandanya gitu. Wah habis disunat ya kayak gitu. Padahal kayak enggak. Gue pengen memperlihatkan budaya kita dan habis itu gue pengen menormalkan pakai sarung kemana-mana gitu. Tapi di celah-celahnya kayak gitu gue yang kayak capek sendiri gitu. Tapi ini keren, men. Maksudnya kayak emang seharusnya kita kalau anak muda gitu. Yoi, nah itu jantan gitu menurut gue. Ambilin kain. Gue juga mau berkain lah di sini lah. Justru kalau orang berani pakai kayak gini dan masih tetap nyaman dan tidak pede gitu ya. kayak dibilangin orang apa enggak kok gue laki. Itu justru matriksnya di situ ya. Yoi, bro. Ya kan? Bener kan? Bener. Enggak lah, berarti lakian kita. Lakian kalian. Iya. Cuma duitnya banyakin dia. Enggak ada hubungannya dong. Dia jual baju soalnya. Kita nggak jual baju. Coba jual baju. Tapi pas tadi dia ngomongin insecure abis, berarti lu pernah nyoba pakai sarung dibilang sama teman lu? Akhirnya sekarang gue jadi gak pakai lagi kan. Yang gue pengen tanya itu berarti seorang Daniel Mananta juga masih Sempat insecure. Maksudnya bingung aja orang ganteng bisa insecure, bingung gua. Enggak bro, kayak gini deh. Misalnya kemarin, lu tau gak sih? Kemarin gue lagi makan siang. Dan pas gue setelah makan siang gitu, ada yang nyapa, VJ Daniel, halo. Gitu kan, ada yang, Daniel, segala gitu. Nah, ada satu meja di ujung itu, bapak-bapak sama ibu-ibu gitu ya. Itu gue udah di pintu keluar tuh. Jadi gue yang kayak cuma ngelirik aja, dia kayak... Terus lu samperin? Enggak, gue ignore. Ya kan, gue yang kayak gila nih orang kayak manggil anjing gitu ya, anjing peliharaannya. Dan habis itu gue yang kayak ke mobil, itu gue marah, tau gak lo? Gue marah banget, gue diem, gue marah gitu. Gue yang kayak, ini kenapa ya? Kenapa gue marah ya? Padahal mungkin dia manggil pelayan gitu ya. Dan habis itu gue lebih marah lagi, men. Gila, kenapa gue nggak masalah kalau misalnya dia manggil pelayan seperti itu, tapi gue masalah ketika dia manggil gue seperti itu. Lo merasa bersalah. Wow, you know, gue sering banget kayak evaluasi diri gue seperti kenapa itu. Kenapa lo punya pikiran itu gitu ya? Yoi, gue kayak sering lah mikirin overthinking seperti itu gitu. Sesuatu yang sebenarnya kecil, yang kayaknya udahlah lewat lah. Emang tuh orang aja, untung gue ignore gitu kan, udahlah lewat. Kalau ternyata dia kakinya kejepit minta tolong, istri nggak kuat istrinya kan? Iya, tapi maksudnya si orang ini kan emang dia emang nggak sopan aja, emang dia orang nggak sopan aja gitu. Tapi kebawa, tapi nggak seharusnya lu marah gua gitu. jadi marah dan kayak ngerasa tersakiti atau ngerasa kayak tidak di respect gitu kan. Atau masalahnya lebih parah lagi gitu, dia nggak tahu siapa gue. Saya punya pikiran seperti itu. Oh iya bahaya itu kalau dia nggak punya TV di rumah. Dia nggak nonton MTV manggil kayak gitu kan. Wah itu lebih parah lagi. Jadi gue kayak masih coba the fact that gue masih ke efek gara-gara itu, berarti gue masih ada struggle, maksudnya gue masih mempunyai masalah dengan ego gue kayak gitu, you know, atau pride gue gitu dan lain-lain. So yeah, it's still a ongoing battle ya. Kalau misalnya lo lagi nonton dan lo ternyata kalau manggil pelayan suka kayak gini, please don't do that gitu. It's very disrespectful gitu. Oh, berarti lu masih concern sama yang kayak gitu-gitu ya? Iya men, maksudnya dan ini banyak yang nggak tahu kan. Mereka tahunya kalau misalnya wah di Instagram lu
pencitraannya, you know, whatever gitu. Maksudnya, tapi sometimes ya itu, kita sering banget membandingkan kehebatan-kehebatan seseorang dengan behind the scene-nya hidup kita gitu. Which is like, hidup kita kan bloopers banget gitu kan, kayak kita sering insecure, tapi kayaknya orang nggak pernah deh insecure. Tapi come on, dia cuma ngasih lihat di Instagram dia sesuatu yang dia senyum terus, olahraga, sama keluarganya bahagia. Padahal token bunyi, beras sudah ngais-ngais. Itu saya. Curhat mulu nih orang. Mungkin Vika Daniel juga kan nggak tahu. Lu pernah ngerasain token listrik bunyi nggak sih? Gak pernah kan? Gak pernah. Berarti belum se-insecure itu bro. Jam 11 malam token bunyi, PLN udah mati lagi kan, isi gimana ini masih bisa tahan sampai pagi. Itu kan bentuk struggle gua gitu. Ya, kita kan punya struggle juga. That's so good. Harus coba sih token lu mati. Oke. Iya, lu kan kalau nunjukin di Instagram juga memang yang oke-okenya aja begitu ya. Tapi kalau ngomongin si olahraga tadi, itu ada nggak kejadian yang emang bikin akhirnya lu memutuskan buat hidup sehat atau emang pengen bentuk badan bagus aja? Oh, this is so good. Soalnya biasanya kan ada orang yang gue pengen sehat gara-gara sakit keras. Ada yang gara-gara nonton film serem, dokumenter serem gitu. Oh, kalau tua ntar begini-gini. Gak sih, kalau gue kan emang sebagai public figure gitu ya, gue kayak mempunyai tanggung jawab ke para penonton gitu, untuk badan gue nggak gitu misalnya, you know, like nggak, karena bukannya apa, gue di awal image gue emang udah begitu kan, jadi it's part of the job. Kalau misalnya gue, itu awal-awalnya. Nah, tapi sampai sekarang ini jadi sebuah lifestyle gitu. Kebutuhan. Oh, jadi kebutuhan. Jadi kebutuhan. Gue kalau misalnya nggak olahraga, itu gue ngerasa ada sesuatu yang kurang dan gue ngerasa kayak demam gitu. Sakau. Aduh, belum treadmill. Belum maraton 5 kilo. Iya, gue butuh loh. Tapi itu banyak sih orang yang bilang kayak gitu. Sampai kayak gitu kan. Gue, nggak, masalahnya gue kalau misalnya, dan gue emang suka lari kan gitu kan, sambil ngedengerin kayak podcast juga gitu. Jadi, dan itu yang ternyata mengisi mental gue, spiritual gue, dan fisik gue gitu. Ketika pas gue lagi lari itu gitu, lari sejam aja atau bahkan setengah jam buat gue itu benar-benar kayak bikin gue wow, the whole day I feel good. Jadi bahkan kalau misalnya sampai benar-benar nggak keburu olahraga, gue di kamar mandi gitu ya, ada 7 minutes workout sebelum gue mandi, gue benar-benar kayak push up segala kayak gitu, cuma 7 menit, abis itu baru mandi gitu. Cuma untuk si keringetan itu aja, untuk nyelesain, wah, gue baru aja ngelarin olahraga 7 menit, udah kelar. You know. Tahu-tahu kok 7 minute workout yang ada loncat-loncat gitu, jumping jack, kayak gitu cuma 30 detik. Wah, langsung tidur gue langsung. Lu gak mandi ya? Kalau gak mandi, capek banget sih gue. Padahal gitu cuma 7 menit kan? Iya. Gila. Nah, yang menarik adalah sekarang lagi banyak nih perdebatan antara kayak lagi nggak apa-apa kali kalau public figure tuh manusia juga, nggak usah nonjolin yang bagus-bagusnya doang. Yang jelek-jeleknya juga ditonjolin, kita kan juga manusia. Tapi gue sukanya tadi lu malah pede bilang kayak enggak, kita tuh punya tanggung jawab buat ngasih lihat orang yang positifnya, yang bagusnya, biar karena pasti ntar ada yang niru kan. Gue lebih setuju yang pertama malahan. Oh gitu, tapi lu nggak apa belum berani ngelakuin itu? Enggak, gue ngelakuin itu juga. Oh, kebetulan dia mah kegiatan seharinya juga bagus, nggak kayak kita. Aduh, bocor ban mobil gue nih kan. Kita kalau diterusin kayak gitu isinya curhat ngeluh doang. Bapak Adi kan gue curhat, aduh mobil gue bemper jatuh. Itu ngeluh lagi. Aduh nasi kuning lagi hari ini, nggak ada yang lain apa. Hidupnya emang seru berarti lu ya? Maksudnya gue ngelakuin. Maksudnya gue, kalau gue lebih ngomongin lebih ke arah mental ya. Maksudnya kayak misalnya di channel YouTube gue gitu, gue banyak banget ngomongin soal struggle gue. Kayak barusan deh yang gue ngomongin soal ada bapak-bapak gitu. Itu struggle buat gue, dan gue don't mind kalau ngomongin soal hal tersebut. Maksudnya kayak, jadi gue pengen ngasih lihat kalau misalnya kita sebagai seorang public figure pun juga you know, kita menghadapi masalah-masalah yang mungkin berbeda, tapi perasaan yang kita dapetin sama. Gitu. Ya nggak sih, ketakutan-ketakutan yang sama, kita mempunyai kekhawatiran yang sama ketika kita lagi nggak bisa tidur. Bahkan nih misalnya gini, di interview nih, misalnya kayak gitu. Gue ngobrol sama kalian. Mungkin malam nanti gue salah ngomong ya. Tadi gue salah ngomong gak ya?
You know, atau lu tadi gue nanya Daniel kayak gitu keterlaluan gak ya? Iya, gue sering baru kemarin. Iya kan? Dan akhirnya di malam itu ketika lu gak bisa tidur, lu makin mikirnya makin dalam, tiba-tiba gak tau kenapa ya, lu jadi makin benci sama tuh orang. Padahal tuh orang gak salah apa-apa sama lu. Iya bener. Ini cuma tapi dan di gak kepala seharusnya lu. gue kayak gitu. Tapi akhirnya itu cocok jadi psikolog nih orang. Gara-gara insecurity lu kan. Padahal bukan gara-gara si orang itu gitu. Dan gue Kita ketukeran tempat duduk ya. dan akhirnya kalau gue nah di situ tuh gue yang kayak ini udah mulai gak sehat nih. Udah mulai gak sehat nih. Gue literally gue bangun Sholat malam. Yes. Mungkin Daniel nggak tahu kan. Actually kalau sholat tuh kan lu kayak apa sih ngelakuin beberapa gerakan kan. Gue sendiri juga gitu. Oh serius? Gue gerakan jadi gue kayak stretching. Kayak yoga gitu loh ya. Gue yang benar-benar kayak ngelakuin ini dan kalau misalnya lu sholat malam itu bagus banget menurut gue karena lu ngekonekin lagi pemikiran lu yang udah negatif tersebut balik ke Tuhan gitu kan, balik ke Allah gitu. Nah gue biasanya tuh kayak curhat sama Tuhan, gue bilang kayak Tuhan ini kenapa ya kok gue mikirnya jadi negatif gini, dan habis itu gue kayak ngelakuin stretching dan lain-lain. Ya jadi sebenarnya gerakan-gerakan tersebut itu bikin kayak sirkulasi darah ini dan habis itu baru gue balik lagi gitu ke tempat tidur dan biasanya sih ketiduran kayak gitu. Karena menurut gue itu udah mulai gak sehat ketika lu udah mulai you know. Tapi ini benerin kalau misalnya salah ya. Apa namanya yang tadi sempat kita sangka di awal bahwa seorang VJ Daniel itu adalah orang yang misahin banget kehidupan personal dan kehidupan yang ditampilin gitu. Tapi sekarang banget lu malah jadi bener-bener ngasih lihat apapun keseharian lu, apa termasuk ngobrol-ngobrol sama tetangga gitu. Apakah karena tua? Biasanya kan orang bijak ketika sudah tua ada hubungannya sama itu, atau karena ya ada hal lain yang akhirnya lu mutusin kayak gue pengen coba share ini deh. Yes, to be honest, gue sebenarnya juga emang selalu membatasi banget, sangat membatasi banget kehidupan profesional dan kehidupan personal yang gue bilang gitu. Tapi di zaman pandemi, gue sedih banget ngelihat teman-teman gue itu banyak yang pernikahannya berantakan. Jadi ketika pernikahan berantakan gitu, gue ngerasa ya kenapa ya mereka nggak ada satu orang di sini yang mungkin secara mainstream ya bukan maksudnya psikolog ada lah, dokter ada, atau misalnya pemuka agama ngomongin soal pernikahan itu ada banyak, tapi kenapa nggak ada yang sosok mainstreamnya yang bisa ngasih secara otoritatif gitu ya bilang pernikahan tuh yang sehat seperti ini loh gitu. Yang namanya berantem tuh di pernikahan itu sebenarnya normal, wajar. Tapi lu bisa berantem secara sehat nggak? Atau lu malah berantem pengen ngancurin egonya dia supaya ego lu ini, you know, like stuff like that gitu. Jadi maksud gue karena gue bersyukur banget gue sama istri gue udah 9 tahun menikah dan tahun ini 10 tahun dan kita di pernikahan kita itu banyak banget pelajaran-pelajaran di pernikahan yang mampu membuat kita bertahan sampai sekarang ini. Nah, akan egois banget kalau misalnya kita terlalu ini pelajaran buat gua aja. Sorry, lu good luck ya sama semua pernikahan lo ya. Ya kan egois banget kan. Jadi gua di sini pengen nge-share gitu. Jadi kayak sama istri. Dibanding lah ya. Iya. Dan gua kayak ngomong sama istri gua se-real mungkin gitu. Jadi kayak kemarin pas di episode Giselle gitu ya, gua bilang gua pernah berantem sama istri gue dan gue bilang itu Daniel yang dulu, ini Daniel yang sekarang misalnya seperti itu. Beda bla bla bla, tapi tetap aja gue yang bersalah dan stuff like that. Jadi benar-benar kayak ngomongnya real banget aja gitu. Saya kan baru menikah, baru setahun saya. Oh baru setahun? Setahun lebih lah. Good luck ya. Gak mau ngasih saran. Pasti akan ada ini. Apa kayak gue mungkin tahun pertama lu akan seperti ini gitu. Gue berharap jawabannya seperti itu. Good luck ya. Oke kok. Berarti masalah sampai kayak aduh diapain lagi udah lah. Ngejalanin aja. Telan. Soalnya kayaknya lu kayak ngejalanin udah 1 dekade aja ya kan. Iya. Nah gini, gue bilang kayak gini deh. Gue dan ini oh my god, gue kayak di pernikahannya Regina, gue ini adalah orang yang parah banget kalau misalnya disuruh spontan. Dibilang kayak, Nil, ini mikrofon, tolong dong kasih kata-kata untuk Regina sama Lucky gitu di pernikahannya dia gitu. Itu gue kayak mampus. Pernikahan ini susah guys. Di tengah orang lagi
lagi nikah. Ngomong pernikahannya susah. Aduh, apa kita nggak usah? Mereka kayak itu MC si Hendrik kan gila ini orang lagi nikah. Lo kayaknya green banget gitu, lo kayak dark banget gitu. Pernikahan ini sulit guys. Gue nggak ngerti gimana caranya gue bisa sama istri gue selama 10 tahun jujur aja gitu ya. It's very impossible. Gue bilang kayak gitu. Dan itu semakin kayak makin dark banget gitu kan. Tapi ya itulah kalau misalnya lu nggak berpegang sama Tuhan, itu bakal jadi impossible banget. Jadi basicnya Tuhan. Jadi iya. Yang kedua adalah emang pernikahan ini susah banget. Like everything else, lu bakal diuji terus gitu ya. Tapi ketika lu diuji, lu akan naik kelas, ya kan? Jadi gara-gara pernikahan, kalau misalnya lu bandingin gue sekarang sama bandingin gue single, gila. Gue adalah orang yang beda banget karakternya, dan karakter gue jauh lebih kuat, lebih sabar, dan lebih baik gitu. Karena karakter gue berubah banget, karena gue jadi seorang suami dan gue seorang ayah. Karena bukannya apa ya? Ini sangat masuk sekali ke lubuk hati saya. Jadi bukannya apa men, Miko. Jadi maksud gue gini, gue waktu awal-awal pernikahan, pas gue nikah, itu mental gue itu masih mental pacar, bukan mental suami. Biarpun gue udah tanda tangan surat nikah, gue masih tetap seorang pacar. Mental pacar itu yang kadang-kadang ya udahlah kalau misalnya dia nggak suka gue putusin aja. Itu masih mental pacar. Ya kan? Kalau misalnya kita nikah udah nggak bisa. Udah nggak ada tuh kayak gitu. Jadi gue udah harus berdamai dengan gue nggak akan pernah putusin dia lagi seumur hidup gue, dan gue harus komit sama dia sampai akhir hayat gue. Itu udah naik level dari mental pacar ke mental suami. Kayak gitu. Dan habis itu mental pacar, gue masih mau lah clubbing keluar kayak gitu. Enggak, pokoknya gue adalah suami yang paling cool seluruh dunia. Nope, lu masih anak kecil berarti. Untuk seorang suami yang bertanggung jawab, ya lu justru harus sangat memperhatikan bagaimana cara melayani istri lu. Kayak gitu. You know, like I think banyak banget perbedaan yang sangat signifikan antara seorang pacar dan seorang suami. Dan sayangnya banyak banget orang yang masih jadi pacar mentalnya, bahkan ketika dia udah married 10 atau 15 tahun pun dia masih pacar. You know, dan disitulah kayak kenapa banyak pernikahan yang makin merenggang, karena mereka sebenarnya masih nggak tahu hak dan kewajibannya di mana. Betul. Wow, gila. Yo, udah menikah setahun. Harus tahu hak dan kewajiban. That's so good. That's so good. Berat ya obrolannya dari tadi. Kalau dirangkum gitu lah ya, perjalanan hidup lu bukan cuma karir, bahkan itu kayak contoh metamorfosis sempurna gitu. Dari ulet ke pong-pong kupu-kupu. Kan ada lu dari belalang aja. Kalau gue belalang sembah, belalang pocong kalau gue udah. Yang nyapek tuh yang begini. Gak ada kapan nih indahnya gitu, kelihatan indahnya. Nah, kalau lu sendiri ngeliat diri lu sendiri, ini udah fase kupu-kupunya lu atau belum? Atau mungkin masih ada lagi yang lu pengen benerin, lu pengen sampai, lu pengen mimpiin? Nah, berarti setelah kupu-kupu dia bakal mati dong? Iya. Apakah maksudnya mungkin bisa ke situ persepsinya, apakah lu pengennya mati dalam keadaan yang kayak sekarang nih, kehidupan yang ini udah versi optimalnya lah? Udah pasti ya, kalau kayak gitu gue akan bilang enggak gitu, karena I'm just starting. Gue kayak baru masih larva mungkin lu menganggap malah itu gitu. Mungkin semua yang gue lakuin, semua achievement yang gue punya sampai gue umur 33, gue udah jadi kupu-kupu di saat itu, dan kupu-kupu itu udah mati ketika gue umur 33. Dan sekarang ini gue balik lagi jadi larva lagi, ngeribut lagi. Ya kan, ribut lagi, dan di sini mulai lagi. Tapi sebagai Daniel yang ya tadi ya seorang suami dan seorang ayah, dan beda yang udah tertransform gitu. Tapi yang pastinya kupu-kupu yang kecil yang tadi udah mati, nanti kita akan lihat lagi akan ada kupu-kupu yang lebih gede lagi dan mungkin lebih berwarna lagi. So, dan menurut gue that's life. Gitu, gue nggak tahu apakah gue nanti matinya ketika gue menjadi seorang kakek misalnya, dan habis itu, beda lagi mungkin identitas gue sendiri juga udah berbeda lagi dan lain-lain. Secara fungsi juga udah beda tuh ya, jadi kakek sama betul. Gue berharap sih kayak semua yang lagi nonton pun juga bisa belajar value-value ini yang gue ngomongin barusan ini di si channel YouTube gue, karena emang fokus gue emang cuman itu, kayak menambah si penonton mendapatkan value-value itu untuk hidup mereka gitu. Emang gue
gue jarang banget ngomongin soal sensasi atau apa sih namanya klarifikasi gitu atau semuanya yang soal naikin rating, naikin viewer, naikin subscriber. Gue benar-benar fokusnya gimana orang ketika nonton apapun yang gue lakuin dimanapun gue, bahkan di sini pun ngabuburit bareng Oppo gitu ya, dapat sesuatu dan yang menambah hidup mereka menjadi jauh lebih baik gitu. I think itu emang goal gue sekarang kayak gitu. Dan inilah gue balik lagi ke larva yang tadi gitu. Gue baru mulai lagi. Kalau misalnya dulu gue ngomongin soal musik, dulu gue ngomongin soal cool VJ MTV dan lain-lain bla bla bla. Sekarang ini larva ini mempunyai tujuan baru lagi aja kayak gitu. Gokil. Lu tapi nggak ada secara akademis atau mungkin lu punya mentor yang soal ngomong tadi interaksi antar mungkin psikolog atau guru spiritual mungkin nggak punya. Jadi emang lu belajar otodidak sendiri? Otodidak. Ya itulah kayak dengerin podcast banyak kayak gitu. Dan abis itu, ini relate nih sama hidup gue. Dan gue cuma ngomongin semuanya yang relate sama hidup gue. Banyak soalnya kalau misalnya pengetahuannya sendiri sih banyak. Cuman kalau misalnya gue terlalu ini kan akhirnya menggurui. Ya kan? Soalnya lu gak ada study case yang lu pernah alamin juga. Betul. Oke. Nanti dicoba ya. Nanti saya coba. Coba apanya? Coba pelajaran-pelajarannya. Masa nyobain token listrik lah. Gimana Bapak Ari? Terlalu berat. Kenapa pusing? Ini berat. Kita coba cari yang enteng-enteng lah. Contohnya. Main games. Nah, asik nih. Kalau game aja. seru. Kita ngabisin waktu kan. Di sini bentar lagi mau nyiapin takjil. Soalnya kan kita harus berbuka puasa kok Daniel kan. Iya. Ini dari tadi dipegang aja nih. Iya. Padahal fiturnya banyak. Oppo Find X3 Pro ini kameranya Apa? Rahasia Instagramnya dia keren-keren. Gue pengen lihat. Apa sih? Muka gue kayak alien kok. Dia masih takjub loh sama fitur. Kagak dia ketahuan muka gue. Ini tuh si kameranya tuh bisa 10 bit. Warnanya 10 miliar. 1 miliar. 1 miliar lu nambah-nambahin aja. Iya. Biar infonya nambah. 1 miliar warna jadi detail. Kan warna kita tahu paling cuma Magic Video gitu kan. Yeah. Sedangkan sebenarnya kalau di foto itu kayak misalnya zaman dulu kan pakai film tuh kan nangkep warna tuh. RGB gitu. Informasi cahaya. Yeah. Nah, ini detail banget dan ini 50 megapiksel. Wow. Buat ngeprint billboard. Itu cita-cita lu kan, pengen ada muka lu di billboard. Wow. Dan bukan Cita-cita untuk iklan gua. tapi foto KTP. Enggak, foto gue gini aja kayak. Oh iya. Wali kota gitu ya. Iya, enggak. Ini saya. Mungkin gue punya duit iseng kan. Iseng aja gitu. Ya, makanya Gua bangun tidur. listrik lu gak bayar. Ya kan? Buat dia lu gak boleh billboard. Gimana? Tapi jujur yang gue suka di sini sebenarnya ini sih Enggak lu aneh-aneh. mikroskopik. Itu yang mau kita mainin. Hah? Oke. Itu yang mau kita mainin. Jadi di sini ada fungsi mikroskop. Lu fotonya itu kayak bisa foto mikroskop gitu. Kayak ini keren banget. Kayak pelajaran biologi SMA kan lu suka ngeker-ngeker tuh. Yang bab reproduksi nggak ada prakteknya tuh ya. Ya jangan yang itu makanya. Yang bawang inget gak? Dulu kulit bawang dikeker. Iya. Itu kan alatnya ribet tuh. Iya. Bisa pakai ini cuy. Serius lu? Serius. Nih, lu lihat ini apa nih? Koreng. Bukan ini Pak. Bambu. Ini. Nah, Sedetail itu ya. nah dia ngerti kan? Kita coba tantang. Jadi gue akan foto dengan micro lens ini. Micro lens ini terus lu harus tebak itu apa? Kayak barusan lu lakuin. Oke. Oke ya. Penutup mata dong tolong. Kayak lu kayak buta dari gua hantu motif. Ini motifnya ya. Motif kulit buaya. Nih, mikroskop. Gua emang orang Oppo. Ini gue lama-lama tidur loh, enak loh ini. Ini boleh gue bawa pulang gak ya? Bawa. Ini enak banget men, nyaman banget. Keren. Dah, saya 2 aja. Dah saya dapat. Silakan dibuka. 14. Oke. Ada hadiahnya nih. Foto pertama. Ya. Dulu. Gampang banget tuh, gak apa-apa deh, kasih. Ya. Apa ini? Dapat hadiah kalau betul. Serius lah. Serius? Token listrik. Enggak beneran ada. Gitar, senar gitar. Yoi, betul. Selanjutnya Karpet ya kayaknya. yang gampang dulu. Jangan curang dong. Itu ya, yang si ampli ya. Ini apa sih, ampli apa koper sih? Koper. Koper. Yang koper bukan? Bukan. Bukan. Daun ya? Daun yang mana?
Ya lu mana tahu. Iya betul. Betul. Wow. Canggih. Gila ini benar-benar kelihatan jelas banget ya. Kulit coba dah, kulit dah. Coba kulit dah. Beneran kayak mikroskop. Iya, Keren gila ya. Gila ya. Oke, karena dia sudah berhasil menebak, kita kasih hadiah. Keren ya. Per pixel-pixel gitu ya. Wih. Disematkan. Oh, plastiknya bikin jadi kelihatan bohongan ya. Kita bukan lu. Karena sudah berhasil menebak gambar, maka Daniel akan disematkan. Ingin Sebuah Anda mendengar penghargaan. Anda kan VJ, nggak mungkin pendek. Saya sematkan medali gimmick. Jangan dibacain. Enggak menurut Home 2 Oppo. Oh iya, medali mantap. gimmick. Medali gimmick. Merchandise. Wih, malam dari Manata. Ya ampun, muka gue kenapa harus kayak gitu? Helm Oppo juga, sungguh. Dapat hadiah, mantap. Itu kalau dibaca bisa bolak-balik tuh. Dem I love them, Daniel Mananta, I love Daniel Mananta. Oh iya. Oke deh. Keren, sudah. Terima kasih. Terima kasih juga. Sudah berat banget obrolan hari ini. Terima kasih udah. Sorry ya, berat-berat aja deh. Nggak apa-apa. Pulang ke rumah langsung ngobrol sama bini lu. Nggak gua pulang ke rumah, nggak pulang ke rumah kayaknya ya. Takut. Karena masih ada produksi lagi. Oke. Kita masih akan bertemu lagi di episode selanjutnya ya. Betul. Masih bersama gua Riji dan Miko Panggayo di Ngabuburit at Home. Hai fans. Apakah kalian mau ini? Kalian mau ini? Kalian mau ini? Pas banget karena ada promo kebersamaan baru di Ramadan. Ada banyak bundling produk baru yang kekinian buat kalian. Kalau kalian penasaran cara gimana langsung cek deskripsi di bawah. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.